waghfir lana wa liwalidayna. Qala Allah Ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Wa maghanima katsirah ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Al-Fatah ayat 18 sampai 19. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Lalu Allah menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan perang yang banyak yang mereka peroleh. Dan Allah adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menceritakan tentang peristiwa baiat, janji setia antara para sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon Samurah yang dikenal sebagai Bai'atur Ridwan. Allah ridho dengan kesetiaan dan ketaatan para sahabat sehingga Allah menurunkan ketenangan dan kemenangan kepada mereka. Itu dulu pada zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadinya Bai'atur Ridwan, janji setia. Dan ayat ini sesungguhnya bukan hanya menceritakan para sahabat yang zaman dulu berjanji setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ayat ini juga menceritakan tentang peristiwa baiat, talqin, zikir, janji setia antara para ikhwan, akhwat kepada pengetak guru agung Abah Awas di bawah pohon la ilaha illallah kalimatul haq kalimatun thayyibah. Kita juga sudah berjanji dengan perjanjian yaitu Baitur Ridwan. Nah, jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu mengetahui apa yang ada di dalam hati para sahabat. Begitu pula Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita semua. Siapa yang setia, siapa yang tidak setia. Jadi Allah mengetahui hati para sahabat pada waktu itu yang berupa kesetiaan dan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga mengetahui hati kita, murid-murid pengersa guru agung, mana hati orang yang setia, mana hati orang yang berkhianat. Yang tidak setia kepada pengersa guru agung. Allah tahu. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman, bagi orang yang taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, bagi ikhwan, akhwat yang taat kepada Allah, taat kepada pengersa guru agung, nah Allah akan turunkan ketenangan kepada kita semua. Bagaimana Allah memberikan ketenangan atas para sahabat dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Waktu itu penaklukan kota Mekah. Karena peristiwa
dari terjadinya Bai'atul Ridwan pada waktu itu, ya, karena tersiar tentang kematian Sayyidina Utsman bin Affan. Dalam kisahnya Nabi Muhammad SAW ketika rombongan kaum muslimin memasuki kota Mekah, tapi dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Padahal waktu itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW hanya ingin, ya, menunaikan ibadah umroh, bukan untuk berperang. Tapi kaum Quraisy Mekah menghalang-halang rombongan Rasulullah SAW untuk memasuki kota Mekah. Yang sehingga Rasulullah SAW pada waktu itu berkemah di daerah Hudaybiyah. Ya. Untuk apa tujuannya Rasulullah berkemah di Hudaybiyah? Mencoba jalur diplomatik untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, akhirnya Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an sebagai perwakilan untuk berunding dengan para pemimpin Quraisy Mekah. Tetapi Sayyidina Utsman ditahan, ya, lebih lama dari apa yang direncanakan. Nah, sedangkan Sayyidina Utsman ketika ditahan tidak ada kabar berita. Tidak ada kabar berita yang diketahui oleh kaum muslim. Ya. Nah, akhirnya tersebarlah desas-desus bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum Quraisy. Hal inilah yang memicu kekhawatiran dan kemarahan dari kalangan sahabat yang menganggap, nah, tindakan tersebut adalah sebagai pengkhianatan serius, terutama di bulan suci. Jadi menanggapi rumor inilah Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya di bawah sebuah pohon, namanya pohon Samurah. Ya, dia menyerukan untuk perjanjian baiat secara besar-besaran. Sekitar 1.500-an para sahabat, ya, untuk tidak melarikan diri dari medan pertempuran dan siap berperang sampai mati demi membela kehormatan dan, ya, menjaga ukhuwah kesetiaan para sahabat kepada Rasulullah SAW dan Sayyidina Utsman bin Affan. Ini yang diberikan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Ya. Setelah mereka berbaiat, berjanji kepada Rasulullah SAW yang sesungguhnya adalah berjanji kepada Allah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, yaitu takluknya kota Makkah. Maka para sahabat, ya, ridho berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah dan Rasulnya pun ridho kepada mereka. Nih, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu, jalan satu-satunya adalah talqin zikir, baiat. Di hadil ayat, ya, zikira ana ridwanallah ala membaya'a tahta syajarah min ahli bai'ati ridwan wa kanu alfa wa khamsami'ati rajulin baya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil fathi wan nasrah wa alla yafirru minal maut. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa keridhaan Allah bagi orang-orang yang berbaiat, ya, yang berbaiat ridwan di bawah pohon, seperti yang dilakukan oleh para ikhwan dan akhwat berbaiat kepada guru agung
di bawah pohon la ilaha illallah kasajaratin thayyibatin. Nah, di mereka para sahabat yang berjumlah 1.500 orang berbaiat kepada Rasulullah untuk berperang, memperoleh kemenangan. Kita sudah dipakaikan baju perang, yaitu seragam merah putih, peci merah putih, tongkat merah putih. Dan akan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang sudah berbaiat kepada Allah dan Rasulnya tidak akan lari dari perang. Begitu pula kita yang sudah diberikan seragam merah putih, peci merah putih, tongkat merah putih sebagai baju perang, akan siap membela Allah dan penguasa guru agung. Tidak lari dari apa? Tidak lari dari kematian. Tidak akan lari dari apapun yang terjadi saat ini sampai titik darah penghabisan. Oleh sebab itulah Allah ridho dengan kesetiaan dan ketaatan para sahabat. Yang Allah pun akan ridho dengan kesetiaan dan ketaatan para ikhwan dan akhwat. Sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima keridhoannya. May yasha. Alhamdulillah. Orang-orang yang setia kepada Rasulullah dan kepada Allah adalah orang yang menerima keridhaan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Orang yang berpakaian seragam merah putih untuk memerangi nafsunya, memerangi diri kita sendiri, melawan nafsu kita, adalah orang-orang yang menerima keridhaan dari Allah Rabbul Izzah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala lahum antumul yaum khairun, ya antumul yaum khairu ahlil ardi. Setelah para sahabat berbaiat kepada beliau di bawah pohon samurah, maka lalu Rasulullah bersabda, kalian hari ini adalah sebaik-baik penduduk bumi. Nah, jadi sesungguhnya orang yang berbaiat, orang yang berjanji setia, orang yang talqin zikir adalah sebaik-baik penduduk bumi. Dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat. Sesungguhnya Rasulullah pun telah memuji orang-orang yang berbaiat, bertalqin kepada Syekh Mursyid sebagai naibatur Rasul. Jadi orang-orang yang berbaiat ini, yang talqin ini adalah sebagai generasi terbaik umat Islam. Kenapa? Karena kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi sebaik-baik umat masa kini adalah orang-orang mukmin yang berbaiat kepada naibatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Syekh Mursyid kamil mukamil pada masanya. Gila dikatakan. Kataba Umar bin Khattab radhiyallahu an ila Musa al-Ash'ari rahimahullah. Amma ba'du. Fa innal khaira kullahu fi ridha. Wa in istata'ta an tardiya faf'al wa illa fasbir. Jadi diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Dia menulis surat, diriwayatkan ini Umar bin Khattab menulis surat kepada Musa al-Ash'ari. Setelah itu amma ba'du, maksudnya setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Sesungguhnya kebaikan itu semua ada dalam ridho kepada Allah. Jadi kebaikan itu
sesungguhnya ada pada keridhaan Allah. Jika kamu bisa ridho, maka lakukanlah. Tapi kalau kita belum bisa ridho, ya, maka jika tidak, bersabarlah. Kata Sayyidina Umar pada Musa al-Asri. Artinya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengingatkan bahwa kebaikan dan kebahagiaan sejatinya adanya di dalam ridho Allah Rabbul Izzah Jalla Jalal. Jika kita bisa menerima dan ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita semuanya, kita diberi Allah sedikit ridho, diberi banyak ridho, diberi sehat ridho, diberi sakit ridho, dikasih kaya ridho, dikasih miskin juga ridho. Pokoknya yang baik dan yang buruk yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak ada bedanya. Kita ridho. Jangan membeda-bedakan. Ketika mendapatkan yang banyak dia senang, tapi ketika mendapatkan yang dikit dia mengeluh. Ketika dia sakit dia mengeluh, tapi ketika dia sehat dia lupa bersyukur. Ketika dia menjadi orang kaya dia berpoya-poya, tapi ketika dia dikasih miskin oleh Allah dia mengeluh. Nggak bisa seperti itu. Apapun yang diberikan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, maka kita wajib menerimanya, wajib bersyukur, wajib bersabar, wajib bertawakal. Maka kalau kita belum bisa ridho, ya, masih suka mengeluh, maka kita harus bersabar. Ya. Jangan sampai menyerah. Ya. Ridho kepada Allah berarti kita menerima apa yang Allah takdirkan. Ini beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Qadar dan qadarnya Allah. Jadi, sekali lagi saya katakan, ridho kepada Allah berarti kita menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Baik itu ya sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Dengan hati yang lapang, hati yang legowo, ya, tidak mengeluh. Ini ada sikap yang sangat tinggi. Memang sulit untuk dilakukan, tapi sangat besar imbalannya dari Allah. Jika kita tidak bisa ridho, maka kita harus bersabar dan berusaha untuk selalu memperbaiki diri kita. Ya. Jadi, Sayyidina Umar mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha ridho kepada Allah dan bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Qala Abu Bakar Ibnu Thahir, ar-ridha ikhrajul karahiyah minal qalbi hatta la yakuna fihi illa farah was surur. Ya, dikata Abu Bakar Ibnu Thahir, ridho itu adalah mengeluarkan kebencian dari hati. Sehingga tidak ada lagi kebencian, kesusahan, keluh kesah, kecuali kegembiraan dan kesenangan. Artinya, ridho kepada Allah berarti kita membersihkan hati kita dari kebencian, dari kekecewaan, dari ketidakpuasan, sehingga hati kita hanya dipenuhi dengan kegembiraan, kesenangan atas apa yang Allah takdirkan untuk kita. Qala Abu Sulaiman, ar-ridha alla tas'alallah ta'ala anil jannah wala tasta'iz bihi minan nar. Lain lagi. Kata Abu Sulaiman, ridho adalah tidak minta surga kepada Allah dan tidak menerima perlindungan. Ya, tidak meminta perlindungan dari neraka kepada Allah. Jadi ridho kepada Allah berarti kita tidak meminta sesuatu karena ingin mendapatkan surga atau menghindari neraka. Ya, sudah apa yang disuruh oleh Guru Agung, berzikir
sudah berzikir saja. Zikir yang banyak sudah, zikir saja yang banyak. Apa yang diperintahkan, dimaklumatkan oleh guru agung, kita terima, kita ikuti saja. Enggak usah kita berbicara masalah imbalan. Enggak usah kita berpikir karena ingin masuk surga. Enggak usah kita berpikir karena kita takut masuk neraka. Tapi kita berpikir yang kita tahu hanyalah maklumat, ya, pesan, ajaran dari pengertian guru agung saja. Kita tidak tahu apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Ya. Tapi karena kita ya ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah, ilahi anta maksud. Ini yang diajarkan oleh guru agung kita, ilahi anta maksudi, waridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa maqribataka. Ya. Jadi ridho kepada Allah berarti kita memiliki motivasi yang murni untuk selalu dekat kepada Allah. Bukan karena ingin mendapatkan pahala atau menghindari hukumannya, ya, tapi kita ingin selalu dekat kepada yang memiliki hukum. Kita kalau tidak ridho, kita tidak lagi fokus pada surga atau neraka. Tapi fokuslah ya kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Inilah tingkatan ridho yang sangat tinggi yang diajarkan oleh guru agung kita. Karena kita tidak lagi terikat pada keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita hanya ingin Allah saja. Kita ingin, ya dikatakan, kita tidak tahu apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita tidak mau apa-apa. Kita hanya tahu, kita hanya punya, kita hanya mau abah saja. Berkat segalanya semuanya selama. Bisa disebut Muhammad Abdul Qasim Masul Qadar Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.